Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ipers, selamat datang di podcastnya Kominfo. Nah, pada podcastnya Kominfo kali ini, saya ditemani dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau merupakan mahasiswa berprestasi, penerima beasiswa Bank Indonesia, dan beliau juga menjabat sebagai Ketua Genbi ya Kang. Nah, langsung saja kita perkenalan nih kepada narasumber kita kali ini. Halo Kang Sobari. Hai. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, sehat sekali. Gimana Teteh? Alhamdulillah sehat juga Kang. Nah, boleh disapa dulu gak nih Kang teman-teman yang sedang menonton? Sekalian perkenalan diri dulu nih Kang. Sapanya biasa aja ya? Iya sih, biasa aja. Gak usah pakai kedipan? Gak usah. Oke. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sobari. Kalau misalkan pengen lengkap, ada di sini. Namanya Muhammad Sobari, walaupun agak berat sebetulnya ambil nama Nabi kita, Nabi Muhammad. Terus selanjutnya masuk mungkin teman-teman perkenalannya ke ranah keilmuan. Hari ini sebetulnya saya selaku mahasiswa juga sama, belum lulus. Mahasiswanya di ilmu pemerintahan ya. Iya, semester berapa kan? Semesternya semester 7 kebetulan. Semester 7, iya, semester akhir ya. Ya, mau doanya ya. Iya. Doa apa? Semoga dilancarkan ya. Amin, terima kasih banyak. Oke, ya betul, di program studinya di ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitasnya apa Teh? Galuh dong pastinya. Betul, bangga nggak dengan Universitas Galuh? Tentunya bangga sekali ya. Luar biasa ya, luar biasa sekali ya. Oke. Boleh dilanjut lagi atau cukup perkenalannya Teh? Cukup dulu Nggak usah lebih dalam ya? Ya langsung saja kita ya Kang, biar mempersingkat waktu nih Kang. Nah, kali ini pada episode pertama podcastnya Kominfo membawakan tema yang sangat menarik nih Kang. Apa tuh? Ada tips. Apa tips apa? Tips apa ya? Apa tuh? Tips menjadi mahasiswa berprestasi penerima beasiswa Bank Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Temanya berat sebetulnya Teh kalau misalkan ke saya, karena mahasiswa berprestasinya itu loh. Kan akan juga mahasiswa berprestasi dalam nih. bidang apa coba? Oke, lanjut saja ya Kang. Nah, podcast ini akan memberikan manfaat yang besar nih Kang buat teman-teman yang belum mengetahui nih, yang pengen daftar nih tapi masih bingung nih Kang, gimana aja. Nah, langsung saja kita tanya-tanya mendalam boleh. Kepada Kang. Nah, Kang Sobari ini sebagai salah satu penerima beasiswa ya di Universitas Galuh. Nah, boleh tolong dijelaskan nggak Kang, apa sih beasiswa Bank Indonesia itu? Oke, sebelum ke sana ya, saya tanya dulu Teh. Kan saya juga salah satu, berarti Teteh tahu nih jumlah mahasiswa di Universitas Galuh berapa sih sebetulnya? Kurang lebih 1.000 ya? 1.000 ya? Yeah. Terus yang diterima Genbi atau beasiswa Bank Indonesia tahu? Berapa? Enggak, berapa tuh Kang? Yang diterima beasiswa Bank Indonesia itu cuma 50 orang. Dari yang tadi sebutkan Teteh berapa? 1.000 ya? Iya. Berarti memang orang-orang terpilih. Iya, berarti sangat ketat ya Kang. Betul. Persaingannya. Oke. Nah, saya lanjut ya ke beasiswa BI. Beasiswa BI itu apa sih? Beasiswa kalau ditarik secara hierarkis atau sistemnya dalam kebijakan Bank Indonesia, ada satu kebijakan yang harus mengeluarkan program sosial. Baik. Maka salah satunya adalah beasiswa Bank Indonesia ini. Nah, kalau ditarik berapa dan kapan, nah itu nanti ya lebih dalamnya. Nanti ya kita bahas lebih dalam lagi. Jadi simpelnya gini, beasiswa Bank Indonesia itu adalah beasiswa yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui program sosial Bank Indonesia. Betul. Oh, teman-teman sudah mengetahui nih apa itu Bank Indonesia. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering ditunggu teman-teman nih ya Kang. Kapan sih pembukaan pendaftaran beasiswa Bank Indonesia itu? Berat ya? Iya. Mungkin Kakang tahu nih. Oke. Kalau misalkan ditarik secara biasanya di bulan Februari atau Maret. Wah, sebentar lagi dong nih Kang. Betul. Iya. Makanya sebentar lagi kita akan ada kegiatan. Kegiatan apa tuh Kang? Ya sama seperti ini ya, bagaimana syarat BI, beasiswa BI atau sosialisasi ya, iya. Sosialisasi beasiswa yang nanti akan dilaksanakan di bulan Februari. Nah, cuman untuk saat ini kita belum tahu apakah dibuka lagi Februari atau tidak. Oh, gitu. Begitu. Jadi cuma ada acaranya dulu nih Kang. Betul. Iya, nanti diinformasikan lagi ya teman-teman. Betul. Pokoknya tetap stay di IG-nya Genbi Uniga. Nah, buat teman-teman yang penasaran nih, kapan pantengin terus ya Instagramnya apa Kang? Genbi Uniga. Genbi Uniga. Pantengin IG saya juga boleh. Oke, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya nih Kang. Kira-kira kriteria atau persyaratan apa aja sih untuk bisa mendaftar beasiswa Bank Indonesia ini? Oh,
kalau misalkan persyaratan tiap tahun itu selalu berubah. Contohnya kalau di tahun saya, persyaratannya ya terbilang kalau secara administratif cukup lah. Dalam artian IPK teman-teman yang harus diperbaiki. IPK kalau kemarin itu masih di 2,75. 2,75 Betul, ya. IPK itu masih di 2,75. Gak tahu nih, kalau sekarang apakah ada peningkatan? Kan itu kan secara kualitas ya Teh ya. Iya. Apakah nanti ke 3,00 kita belum tahu. Karena kan pasti persyaratan ini juga disamakan. Karena gini teman-teman, Bank Indonesia itu kan salah satunya ada di beberapa wilayah ya. Iya. Dan di kita itu termasuknya di KPW BI Tasikmalaya. Nah di KPW BI Tasikmalaya itu hanya ada 2 universitas loh, bayangin. Dari Garut, Kabupaten Tasik, Garut sekarang masuknya ke Bandung. Kabupaten Tasik, Kota Tasik, Ciamis, Banjar, Pangandaran, Majalengka, atau Kuningan. Nah itu masuk ke KPW BI Tasikmalaya dari sekian banyak universitas. Jadi universitas apa aja tuh Kang? Betul, hanya 2. Apa tuh? Sekian banyaknya Universitas Siliwangi itu negeri, dan kita Universitas Galuh yang Jadi cuma 2 ya? Betul, cuma 2. Betul-betul eksklusif. Jadi teman-teman mahasiswa yang kuliah di Universitas Galuh mempunyai kesempatan ya untuk mendapatkan beasiswa ini. Ya. Lanjut dulu tadi persyaratannya Teh. Iya, persyaratannya kelupaan ya. Selain IPK, memang selain IPK ada hal-hal lain kayak CV itu tetap ada, terus formulir biasa, terus ada surat pernyataan tidak boleh menerima beasiswa lain. Nah, salah satunya itu. Gitu. Ini kesempatan buat teman-teman yang belum menerima beasiswa lain. Ya, jadi yang belum menerima ya. Betul. Jadi yang sudah tidak bisa. Tidak bisa. Maksud belum menerima tuh kayak KIP kan dari awal sampai akhir. Terus kalau misalkan teman-teman di semester sekarang pas pendaftaran teman-teman lagi punya beasiswa, contoh beasiswa dari Dinsos atau beasiswa dari Bajnas itu tidak bisa. Karena betul-betul harus satu. Makanya sering ada pertanyaan nih Teh, bagaimana dengan teman-teman yang mengikuti kampus mengajar? Nah, itu juga tuh? kan satu-satunya yang punya dapat beasiswa lah ya. Iya. Selama 1 semester kan dibayar oleh negara. Apakah bisa atau tidak daftar? Nah, enggak. itu betul tidak boleh. Iya. Tapi ada kesempatan. Contoh gini, magang juga sebetulnya tidak boleh. Magang yang eksternal ya. Kalau yang magang internal itu dipertimbangkan di BI-nya nanti. Bagaimana keaktifan kepada Bank Indonesia. Karena secara kelembagaan kita langsung di bawah Bank Indonesia. Gitu. Jadi penerima beasiswa ini harus tuntut aktif ya Betul. Kang? Oke. Sangat-sangat harus itu. Iya. Setiap kegiatan Bank Indonesia kita selalu dilibatkan. Nah sebetulnya di sanalah tanggung jawab kita sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Iya, jadi bukan hanya mendapatkan keuntungan secara finansial ya Kang? Betul. Terus juga kan gini, selaku kita penerima beasiswa Bank Indonesia, salah satu kewajibannya adalah untuk meluaskan atau menyebarluaskan kebijakan-kebijakan yang ada di Bank Indonesia. Salah satunya kan kita sering ada kegiatan nih, sosialisasi cinta bangga paham rupiah, sosialisasi ke Bank Sentral. Nah itu kan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang harus kita sampaikan, gitu. Oke. Teman-teman pasti sudah mengetahui ya, di Universitas Galuh itu tadi salah satu yang mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Betul. Nah, fakultas apa aja sih Kang yang bisa mendapatkan beasiswa ini atau semuanya bisa mendapatkan? Oke. Pertanyaan menarik. Kalau bicarakan secara historis ya, kita bicaranya terkait sejarah dulu. Dulu sejarahnya beasiswa Bank Indonesia ini MOU dengan Fakultas Ekonomi. Jadi tidak langsung dengan Universitas Galuh, dengan Fakultas Ekonomi selama kalau nggak salah 2 atau 3 tahun gitu ya. Dengan Fakultas Ekonomi masih MOU-nya. Makanya di sana dulu pertama kali kebanyakannya adalah dari Fakultas Ekonomi. Fakultas-fakultas lain ada, cuman tidak semua. Nah, kedua muncul lagi walaupun MOU-nya masih sama karena kan 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali MOU-nya. Nah, ada dulu Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, fakultas kita bisa. Kan ketuanya dulu ketua kedua dari kita, dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Makanya bisa tuh di kedua. Ketiga, mulai lagi terbuka. Semua fakultas bisa, cuman beberapa program studi tidak bisa. Nah, sekarang di tahun saya, di angkatan saya, semua fakultas bisa dan semua prodi bisa. Gitu. Oke, baik. Jadi semua mahasiswa itu bisa mempunyai kesempatan ya untuk menerima beasiswa ini. Betul. Oke, kalau boleh tahu nih Kang, pasti ada tahapan-tahapannya nih sih ya. Tahapan-tahapan apa aja sih Kang ya untuk mendaftar beasiswa ini? Oke, tahapannya ya jelas. Pertama di luar program ya, di luar program tahapannya satu teman-teman pendaftaran itu teman-teman daftar administrasi itu ke kampus diseleksi nanti kan dari 1.000 mahasiswa tidak bisa langsung ke BI semua 1.000 nanti diseleksi dari kampus itu munculnya 100 mahasiswa bayangkan
Cuma 100 nih? 100 mahasiswa. Wah, dikit sekali ya. Betul, makanya ada jatah per fakultas. Nah itu yang mungkin yang belum semua fakultas tahu. Ada jatah di sana. Jadi di fakultas itu hanya beberapa ya Betul, berarti? betul, Iya. betul. Hanya ada beberapa. Nah, dan juga per prodi juga dijatah nantinya ada berapa sesuai jumlah mahasiswa nanti. Yang terbanyak sampai saat ini masih di manajemen. Gitu. Nah, terus tahapannya setelah dikumpulkan administrasi atau berkas di universitas, kalau kemarin kita tahapannya dari prodi dulu. Iya. Prodi itu seluruh mahasiswa masukin berkas dari prodi ke fakultas, dari fakultas ke rektorat. Nah, di sana kan mulai filterisasi. Dirubah barulah di universitas ada 100 mahasiswa nih. 100 itu yang lolos secara administrasi. Dan ada tahapan kedua setelah itu. Apa tuh? Wawancara. Dan Wawancara. masuknya itu di BI. Dan di sana teman-teman betul-betul difilter. Oh, jadi tes wawancara itu sangat ketat Sangat sekali. ketat sekali. Dan sangat komprehensif yang dibahas di sana. Betul itu yang harus dipersiapkannya nanti kita bagikan di sosialisasi. Oke. Dari tahapan-tahapan tersebut nih Kang, apakah Kang Sobari ini mengalami kesulitan nih dalam tahapan itu? Kalau saya berbicara sejarah, dulu saya kan 2 kali. Oh, dua periode. Oh, iya. hebat sekali ya. Semester 4 waktu itu lumayan lah ya. Karena kan gini, yang harus kita ketahui tentunya terkait Bank Indonesia. Dan cocok di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik kan mengetahui apa bedanya Bank Indonesia dengan bank-bank lain. Apa tuh Kang? Tahu nggak Teteh? Enggak. Bank Mandiri sama Bank Indonesia apa bedanya? Coba tebak dulu aja. Kalau Bank Indonesia itu yang mencetak uang ya. Terus? Sedangkan bank-bank lain kan ya bisa menabung, kalau Bank Indonesia enggak ya? Kalau di Bank Indonesia betul tidak bisa menabung. Cuman kalau yang mencetak uang, awas nih hati-hati teman-teman. Yang mencetak uang itu bukan Bank Indonesia. Tapi Peruri melalui kebijakan Bank Indonesia. Oh begitu Gitu. teman-teman. Makanya kan salah satu di negara kita itu ada yang dinamakan kan kewajiban negara itu satu terkait Apaci. Apa tuh? Apaci, sistem kebijakan moneter. Nah itu yang salah satunya dipegang oleh Bank Indonesia. Itu. Nah bedanya kalau di bank konvensional, nah Bank Mandiri itu Bank Mandiri, BRI, BJB masuknya adalah konvensional yang menerima laba atau yang memperoleh laba. Kalau Bank Indonesia nggak memperoleh laba sama sekali. Sungguh luar biasa ya teman-teman pengetahuan mengenai Bank Indonesia itu. Lanjut lagi Kak, balik lagi tahapan yang tadi yang paling setelah diwawancara di BI nanti akan muncul 50 orang. 50 orang. Betul, dan 50 orang itulah yang nanti menerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi, walaupun nanti teman-teman berkesempatan menjadi 100 orang terpilih dari Unigal, belum tentu menjadi 50 orang terpilih oleh BI. Waduh, jadi harus seleksi terus ya Betul, Kak? betul. Oke, karena tidak sembarangan orang pastinya. Iya, betul. Jadi ketika, dari banyaknya beasiswa nih Kang, kenapa Kang Sobari itu memilih beasiswa Bank Indonesia ini? Oke, kalau memilih sih saya ya nyoba semua ya. Oh, nyoba semua Nyoba ya? semua, betul. JPL saya coba, yang lain saya coba termasuk dari BRI, cuman ya mungkin takdir Allah. Di sini. Yang menentukan saya harus menerima beasiswa Bank Indonesia. Dan kalau misalkan dulu pertama kali kenapa harus beasiswa Bank Indonesia ya? Pertama ya mungkin kalau secara pragmatis ya, kita kan wah ini dapat beasiswa lumayan nih selama 1 tahun gitu, bisa membantu pendidikan kita biar lancar, biar tepat waktu. Nah dari sanalah mulai kenapa harus memilih beasiswa Bank Indonesia, dan beasiswa Bank Indonesia ini terbuka sekali bagi seluruh mahasiswa. Itu salah satu keuntungannya. Beda dengan beasiswa lain lah, tahu ya sendiri bagaimana. Tadi kan sudah ada tuh bagaimana rekomendasi. Nah itu beasiswa lain. Kalau di BI itu betul-betul dapat ada filter-filter yang sangat ketat. Sehingga saya rasa kenapa harus beasiswa Bank Indonesia itu salah satunya. Semua orang berkesempatan dan kita bisa menunjukkan kualitas. Itu. Betul sekali. Nah, kebetulan sekali ada teman-teman yang menanyakan nih Kang. Tadi kan Kang Sobari menyebutkan surat rekomendasi nih. Nah, seberapa berpengaruhkah surat rekomendasi itu untuk menjadi bagian dari penerima beasiswa? Iya, maaf. Dalam persyaratan sebetulnya memang ada rekomendasi. Ada rekomendasi dari universitas, ada rekomendasi dari dosen. Nah, itu yang dipakai. Rekomendasi dari universitas kita sering mengeluarkan, kalau dulu masih ada WR3 kan, kemahasiswaan. Dari sanalah direkomendasikan beasiswa gitu, mahasiswa. Nah, terus yang lain adalah kalau saya kemarin menggunakan rekomendasinya dari Pak Doktor, salah satu dosen di Prodi Ilmu Pemerintahan gitu.
Dan seberapa berpengaruh sebetulnya hanya melengkapi administrasi. Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya tetap kualitas teman-teman sampai nggak untuk ke sana. Rekomendasi itu ada sebagai persyaratan, betul, secara persyaratan administrasi. Cuman kualitas teman-teman untuk filterisasi tetap ada di sana. Ini takutnya menjadi ini ya, harus saya filter dulu, harus saya bersihkan. Rekomendasi betul, ada sebagai syarat administrasi di sana bentuknya. Tapi apakah rekomendasi itu berpengaruh kepada kita menerima beasiswa Bank Indonesia? Ada sebagai syarat administrasi. Tapi pengaruhnya untuk teman-teman menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia, teman-teman harus punya kualitas. Itu saja. Tunjukkan kualitas teman-teman. Yang terpenting kualitas. Betul. Ya. Oke, dari beasiswa Bank Indonesia ini nih, apa sih benefit yang didapatkan? Wah, apa saja sih? Banyak sekali. Iya. Salah. Apa aja? Di lain finansial, kita dapat berbagai macam pengetahuan, berbagai macam ilmu. Salah satunya kita bisa punya relasi di Bank Indonesia. Terus juga di universitas lain. Saya kan hari ini jadi masuk di ketua Genbi Nasional. Kita bisa kenalan dengan teman-teman Genbi di luar pulau. Terus yang kedua, selain relasi, kita bisa berbagai macam kompeten yang diberikan. Salah satunya, kita nih pernah pelatihan di Bandung. Kalau angkatan kita ya, kalau angkatan dulu belum ada. Angkatan kita itu pelatihan di Bandung selama 3 hari. Di Lembang gratis, fasilitas mewah ya seperti yang Tete tahu ya. Iya. Bayangkan fasilitasnya di hotel, di villa, luar biasa gitu kan. 3 hari sekali. Ya kan? Iya. Difasilitasi, ya Tete tahu lah bagaimana kemampuan Bank Indonesia untuk itu. Terus selain itu, kita ya selain kompeten-kompeten di sana, kita juga kan kemarin mendapatkan sertifikasi profesi. Nah, ini benefit yang luar biasa. Kalau misalkan orang lain mendapatkan sertifikasi profesi harus bayar. Sertifikasi profesi itu harganya nggak murah teman-teman, 3,5 juta. Cari aja. Kita benefitnya sana. Selain finansial untuk per bulan ada, cuman masuknya per semester. Itu kan finansial yang diterima oleh kita. Selain itu pengetahuan, ilmu, relasi, terus kegiatan-kegiatan kita masuk gitu. Banyak lah. Banyak sekali ya selain dari finansialnya. Betul. Ya. Terutama pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Betul. Nih. Kang Sobari ini pernah gak sih daftar beasiswa lain sebelumnya? Tadi kan pernah, sudah ya? Pernah. Nah, teman-teman Sobat Ivers ada yang menanyakan nih Kak, pernah gak sih ketolak beasiswa? Terus cara untuk bangkit ketika ketolak nih, bangkitin semangat lagi biar daftar lagi, itu gimana Kak? Kalau betul, saya pernah ketolak di berbagai macam beasiswa. Salah satunya kan kenapa saya bisa muncul di Universitas Galuh, karena dulu saya kuliah sebetulnya awal bukan di Universitas Galuh. Di mana tuh Kak? Di Universitas Singapura Bangsa di Karawang. Dan kelasnya kelas internasional. Wow. Makanya saya pindahlah ke Unigal karena waktu itu beasiswanya tidak cair. Pindah ke Unigal, saya nggak dapat beasiswa, daftar di beasiswa lain, mulai dari JFLS, terus ke beasiswa lain ada. Cuman ya takdir mungkin ya berkata lain, saya harus bekerja lebih, ikhtiar. Dan waktu itu sempet saya juga drop, saya kayak teman-teman lain, gimana kuliah, gak bisa bayar, sama kemampuan finansial ya kita sama lah, diberikan oleh Allah segini gitu kan. Ya walaupun segini kita harus syukuri gitu. Ya terus bagaimana caranya bangkit? Satu hal, teman-teman tetapkan tujuan itu dan teman-teman tetapkan bahwa teman-teman mencapai pendidikan itu bukan untuk hanya sarjana. Itu aja satu. Kalau mengejar sarjana itu gampang sebetulnya. Tapi tetapkan tujuan pendidikan dengan niat yang baik. Nah, itu salah satu saya ya berbaginya. Niatnya betul-betul enggak saya pengen punya pendidikan yang bagus. Merubah stigma di masyarakat terkait keluarga. Itu kan. Itu motivasi-motivasi yang secara individual. Lalu secara yang luas, satu, teman-teman pengen upgrade diri, cari celah sekecil apapun. Betul, jangan lewatkan celah sekecil apapun. Betul, ya. Itu. Karena bisa jadi dari celah itu memberikan dampak yang begitu besar. Nah, itu makanya kan banyak nih teman-teman mahasiswa yang udah saya mah gak keterima di beasiswa ini karena rekomendasinya kurang. Enggak sebetulnya. Kalau bicara rekomendasi, gampang sekali mau dapat rekomendasi mau dari siapa. Apalagi teman-teman sekarang di himpunan, ya kan? Yang berbicara itu kualitas teman-teman. Maka dari sanalah mulai muhasabah diri. Seberapa jauh kualitas kita, kenapa kita gak bisa diterima di sini? Upgrade lah diri teman-teman. Nah, di sana gitu.
Nah, jadi buat teman-teman yang belum keterima atau belum ada rezekinya nih Kak, tidak boleh menyerah ya. Betul. Coba terus kesempatan yang ada dan jangan lupa bermuhasabah diri. Iya, karena itu yang penting ya Teh ya. Siapa tahu diri kita masih banyak kurangnya. Betul, Nah, betul. Karena gini Teh, kebanyakan kan kita selaku mahasiswa tuh jadinya kayak manusia-manusia biasa. Jadi kan dalam level tertinggi manusia mungkin kita masih di bawah. Iya. Kita masih, si itu mah dapat beasiswa dah karena rekomendasi. Enggak sama sekali. Nah itu, jadi stigma-stigma teman-teman kurang apa, coba perbaikinya dari diri kita aja. Jangan melihat orang lain karena ada A, karena keluarga ini, enggak. Betul. Jangan dibiasakan seperti itu. Iya. Gitu. Jadi semuanya diawali dari niat diri Niat kita, sendiri ya. betul. Oke. Sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia ini apakah harus menjadi mahasiswa berprestasi nih Kak? Kalau misalkan, sebetulnya satu kesatuan ya. Iya. Secara prestasi, sebetulnya dalam persyaratan, ya, IPK kan harus tinggi. Itu kan salah satu prestasi, indeks prestasi kumulatif teman-teman. Betul, kita harus berprestasi di sana karena kan dipilih. Nah, kalau misalkan nanti ada syarat-syarat lain kayak teman-teman harus berprestasi di mana, sebetulnya tidak terlalu signifikan di sana. Tapi secara IPK betul, kita harus berprestasi atau punya IPK yang tinggi gitu. Oke. Ada question nih dari teman-teman Ipers di Instagram ya Kak. Boleh. Bagaimana sih caranya memulai agar menjadi mahasiswa yang berprestasi? Oke. Caranya satu tadi. Tetapkan tujuan teman-teman, terus niat teman-teman pengen upgrade diri. Setelah itu, teman-teman ketika tahu ketika tahu kemampuan teman-teman, sok keluarlah. Kalau kata lagunya zona nyaman ya? Iya, keluar dari zona nyaman. Zona nyaman. Itu kan zona nyaman kita kayak gimana? Coba keluar dari sana. Coba kita perluas lagi. Gitu. Jadi dicatat ya teman-teman cara dari Kak Sobari ini yaitu keluar dari zona nyaman dan cobalah hal-hal mau teknis baru. lebih dalam nggak? Kalau itu kan masih umum, semua juga menerima. Oh iya bener harus zona nyaman. Iya. Teknis lebih dalamnya mau tahu nggak? Apa tuh? Teknis dalamnya satu. Kalau saya gini, teman-teman kan ada introvert, ada extrovert. Yang introvert berarti teman-teman sok baca buku. Kalau yang extrovert sok perluas relasi. Itu teknik sebetulnya. Makanya bagaimana mengetahui diri. Kalau yang introvert baca buku, betul, sok dalami ilmunya. Kalau yang ekstrovert, berkumpul, berelasi, berdiskusi. Jadi punya caranya masing-masing ya. Betul. Oke. Ini nih adalah pertanyaan paling penting nih di podcast kali ini Apa Kak. tuh? Asal Gimana jangan sih? status aja. Enggak dong. Gimana sih tips and tricksnya nih biar bisa keterima beasiswa Bank Indonesia ini? Agak berat ya. Iya. Apa tuh Kak? Biar teman-teman itu bisa mempersiapkan nih. Pertama syaratnya dulu teman-teman secara administratif. Yang kedua teman-teman secara kemampuan teman-teman. Perdalam terkait ke Bank Indonesiaan. Kalau misalkan teman-teman administrasinya sudah masuk. Jadi administrasi dulu selesaikan. Betul. Kalau misalkan IPK-nya masih rendah, sok taikan. Kalau misalkan ada persyaratan lain kayak CP kurang, sok perbanyak lagi. Mumpung ada kesempatan beberapa bulan. Oke, jadi teman-teman harus mempersiapkan dari sekarang ya. Betul. Karena sebentar lagi ya Betul. Kak. Insya Allah, mudah-mudahan. Oh iya, amin ya. Seperti yang kita ketahui nih Kang Sobari ini kan sebagai ketua Genbi ya Kang. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu apa itu Genbi. Oke. Genbi itu disebutnya komunitas. Banyak yang beranggapan di luar sana, Genbi itu generasi Bank Indonesia, itu salah. Oh salah Kang. Genbi itu generasi baru Indonesia. Oh, generasi baru Indonesia. Dicatat ya teman-teman. Itu bentuknya komunitas yang di dalamnya adalah para penerima beasiswa Bank Indonesia. Berarti jumlah Genbi Universitas Galuh hari ini adalah 50 orang. Oh, dan penerima. Kang Sobari itu sebagai ketuanya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, di dalam Genbi ini tuh ada kegiatan-kegiatan apa aja sih Kak? Boleh disepil nih yang paling menarik. Satu, kegiatan di Genbi salah satu tanggung jawab kita kepada Bank Indonesia, kebanyakan kegiatannya bersama Bank Indonesia. Dalam artian program kerja Bank Indonesia kita kita ramaikan. Terus juga kita bantu. Terus kita isi bagian-bagian mana nih yang bisa kita isi gitu. Nah, itu salah satunya. Terus di Genbi sekarang sebentar lagi nih di tahun depan di Januari, insya Allah kita akan ada satu kegiatan yang belum bisa saya up di sini.
Karena ini kan rahasia perusahaan kita, Iya. rahasia komunitas kita. Nanti coming soon ya. Betul. Pokoknya stay tune di IG-nya Genbi. Kita akan ada satu kegiatan. Nanti ada pemateri yang sangat luar biasa. Dan satu sih yang akan saya sepil, kita akan berbicara terkait leadership. Oh, leadership nih. Kepemimpinan. Iya. Cuman kepemimpinannya di bagian apa? Itu dulu. Oke. Itulah. Pokoknya kita akan berbicara iya, leadership. nanti ya. Betul, nanti di Januari. Oke. Nah, selama di Genbi nih, Kang, Akang punya pengalaman yang paling berkesan nih, siapa tahu. Pengalaman berkesan mau seperti apa dulu? Bebas sih. Sebagai apa? Sebagai Genbinya ya. Ya, sebagai Genbi. Pengalaman paling berkesan apa ya? Saya harus berpikir nih, Teh. Nostalgia dulu. Iya, nostalgia dulu, kali. historis dulu. Apa yang paling berkesan ya? Banyak sebetulnya yang berkesan sekali, dan yang paling berkesan adalah satu sebetulnya. Ketika kita, kan saya menjadi pemimpin. Ketika kita di-upgrade untuk menjadi leader sebetulnya. Dulu ya cerita sejarahnya ya ini tergantung dengan manajemen waktu, terus juga kualitas kita bagaimana. Ya mungkin saya juga yang termasuk yang kualitas leadershipnya masih kurang. Sehingga kemarin ketika ada acara-acara, wah benar, kekurangan kita tuh terlihat. Terus juga bagaimana mengupgrade-nya, langsung solusinya di depan mata. Itu yang terkesan bagi saya di sana. Oke, cukup luar biasa sekali ya pengalaman dari Kang Sabari ini. Nah, sebelum saya mengakhiri episode kali ini nih Kang, mungkin ada closing statement atau pesan dari Kang Sabari buat para calon-calon Genbiers di luar sana yang ingin mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Oke, ini kalau misalkan kata saya, satu sebetulnya closing statement, atau udah beres ini? Belum. Oh, belum. Iya. Satu Hampir sih, beres sih. Hampir beres. Mengenai beasiswa Bank Indonesia aja dulu ya. Iya. Mengenai beasiswa Bank Indonesia, satu, teman-teman, beasiswa Bank Indonesia terbuka untuk semua. Jangan ada stigma-stigma aneh di luar sana. Pokoknya teman-teman silakan berikhtiar sekemampuan teman-teman. Tunjukkan kualitas teman-teman kalau memang teman-teman berkualitas, kalau teman-teman mau berikhtiar. Itu saja. Itu saja Kang. Nah, mohon diingat ya apa yang dikatakan Kang Sabari ini. Oke nih Kang, mungkin ada informasi lain nih yang belum tersampaikan. Apa ya? Atau udah cukup nih Kang? Paling IG saya ya belum tersampaikan. Boleh ya nanti di akhir ya? Boleh. Kalau mau promosi, boleh sekarang juga Kang? Nanti aja lah. Nanti Pokoknya aja, satu oke. promosinya Genbi Unigal aja. Genbi ya. Terus kalau misalkan masih penasaran, ada di IG-nya KPWBI Tasikmalaya. Kalau belum penasaran juga ada di CBP Tasikmalaya. Kalau masih penasaran juga terkait materi-materinya ada di Perpus BI Tasikmalaya. Oke, pantengin terus ya IG Instagram yang disebutkan oleh Kang Sabari ini. Oke, tak terasa ya kita sudah berada di penghujung episode kali ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak nih Kang kepada Kang Sabari yang telah bersedia menjadi narasumber pada episode pertama podcastnya Kominfo. Nah, sebelum kita say goodbye for this episode nih Kang, boleh jargon dulu gak nih? Podcastnya Kominfo punya jargon Saya nih Kang. masih nyaman, kenapa harus goodbye? Oh, masih ada yang mau disampaikan nih Kang? Aman sih, aman. Secara keseluruhan mungkin sudah semua ya. Iya. Cuman Siapa mungkin, tahu Kang Sabari mau mengulik lebih dalam. Oh, apa Ayo tentang sih. apa nih? KMPP. Tentang beasiswa Paling ini Kang. Terkait beasiswa, ya udah sih cukup sebetulnya terkait beasiswa, karena nanti kita juga ada kegiatan sosialisasi beasiswa Bank Indonesia. Oh, ini aja Kang. Apa tuh? Pengalaman apa sih yang bisa membuat Kang Sabari sampai di titik menjadi ketua Genbi? Wow, berat nih. Pengalamannya satu. Dulu sebetulnya, ya kalau misalkan secara individu ya, sebetulnya saya nggak cocok jadi ketua dimanapun. Tapi saya selalu ingat, ketika kita oleh Allah diberikan suatu hal atau terbuka mata kita terkait kesalahan, atau ada hal-hal yang di luar ekspektasi, berarti kita dituntut untuk menjadi pemimpin. Nah, dari sanalah. Jadi pengalamannya satu, di periode kemarin mungkin saya menjadi anggota. Saya juga melihat beberapa, ini nih yang bisa di-upgrade sesuai kemampuan kami. Iya. Maka itulah yang menjadi kenapa saya menjadi ketua. Oke. Kang Sabari ini sungguh luar biasa sekali ya. Itu bohong sekali. Keren sekali ya bohong teman-teman. sekali. Kalau disebut keren, semua juga keren loh. Oke. Termasuk Taim juga keren banget loh. Bisa aja. Oke nih, Kang Sabari ini kan 2 periode ya kalau tidak salah. Iya, betul 2 periode. 1 periode itu berapa semester sih Kang? 1 periode berarti 2 semester. 2 semester, 1 tahun. Oke. Berarti kalau
kalau sudah dapat nih Kang satu periode, Iya. untuk bisa lanjutnya itu bagaimana? Nah, semester 4 kan semester 5, semester 6, semester 7. Kalau teman-teman daftar dari semester 4, semester 5 masih ada satu kesempatan untuk semester 6, semester 7. Tapi kalau satu periodenya semester 6, semester 7, teman-teman nggak bisa lagi daftar. Nah, salah satunya kalau misalkan teman-teman yang sekarang di Genbi nih, maksimalkan di Genbi. Karena itu betul-betul ditilai. Teman-teman sudah punya akses ke BI, nanti ketika wawancara, lumayan kan? Akses-akses itu bisa dipakai. Oke. Gitu. Betul. Jadi apa saja divisi yang ada di Genbi ya? Oh, banyak. Ada pertama ada divisi kewirausahaan, terus ada divisinya pendidikan, ada divisinya lingkungan hidup, ada divisinya pengabdian masyarakat, ada divisinya publikasi dan sosialisasi. Tugas dari divisi masing-masing itu gimana sih Kang? Sesuai. Contoh kewirausahaan. Kewirausahaan berarti terkait ilmu wirausaha. Terus terkait lingkungan hidup, berarti kita bagaimana caranya mencintai lingkungan hidup. Itu yang nanti akan dibahas di bulan besok. Terus pengabdian masyarakat, bagaimana kita mengabdi kepada masyarakat. Salah satunya kita kan di bidang ekonomi. Nah, salah satu yang hari ini diabdikan oleh kita itu kan kepada UMKM. UMKM hari ini oleh kita dibantu untuk pembuatan KRIS. Nah, ini juga yang menjadi kebijakan Bank Indonesia, sistem pembayaran digital. Itu. Terus selanjutnya di bidang pendidikan udah banyak nih teman-teman. Dari sosialisasi kepada tiap sekolah. Terus selain itu kita juga membawa beberapa sekolah ke Bank Indonesia untuk bagaimana belajar di sana. Itu besok juga di Januari kita akan bawa salah satu sekolah di Ciamis, sekolah luar biasa untuk belajar di Perpus BI. Wah, menarik sekali ya programnya. Kalau di publikasi sosialisasi terkaitnya kayak Kominfo, kita publikasi bagaimana nih kegiatan-kegiatan di Genbi, terus kegiatan di Bank Indonesia, program kerja Bank Indonesia, terus kebijakan Bank Indonesia. Baik, boleh disepil gak nih program kerjanya ya barangkali ada dari divisi-divisi itu? Sudah, tadi contohnya di pendidikan ada tadi Genbi Future, terus ada di Pengmas kita Genbi Mengabdi. Terus di LH nanti besok belum mau saya sebutkan. Terus di mana yang belum saya sebut di Pubsos itu ada podcast nanti. Terus di mana lagi? Di kewirausahaan teman-teman nanti akan ada pemberdayaan UMKM. Oke, sungguh bermanfaat sekali ya program-programnya. Oke. Masih ada lagi yang ingin sampaikan nih Kang? Atau kita lanjut ke question di Instagram? Boleh. Kalau ada. Oke, ada nih Kang. Ada yang bertanya di Instagram? Ada, banyak sekali biasa. Kang. Kenapa nggak DM aja langsung gitu ya? Iya ya, mungkin nanti kalau ada yang kurang bisa Boleh. ditanyakan langsung ya Kang? Boleh DM saya, boleh WA saya silahkan. Cuman mohon maaf kalau agak jarang dibalas ya. Bukan Orang sombong, sibuk. bukan sombong. Cuman kayak teman-teman kalau misalkan cuman P doang, banyak nih. P apa, siapa? Coba perkenalan diri. To the point ya, komunikasi baik. teman-teman. Betul, to the Iya. point. Siapa, mau apa. Oke. Kecuali mungkin yang punya hubungan-hubungan spesial gitu. Oke. Kayak di Genbi contohnya, Iya, itu kan betul. spesial, Iya. kita satu komunitas gitu. Kayak di Unigal, kayak di mahasiswa prodi, kenalin, kita kan spesial hubungannya, Iya. sama-sama gitu, kakak Iya. adik. Gitu, Relasi saudara. Betul. membangunnya. Gitu. Oke, langsung saja ke pertanyaan nih Kak. Ya, boleh. Ada Yang pertanyaan apa tuh? pertama nih Kak, kontribusi apa yang sudah diberikan ke lembaga dengan saudara mendapatkan beasiswa? Luar biasa. Pertama, terkait apa yang diberikan ke lembaga. Kalau misalkan secara individu ke lembaga, satu jelaslah secara finansial kita mampu bayar secara langsung tanpa ada penambahan apapun gitu kan. Itu kan salah satu benefit kita mendapatkan beasiswa Bank Indonesia gitu kan. Jadi kita secara asas pendidikan terpenuhilah kewajiban kita. Salah satunya adalah untuk bayar. Yang kedua selain itu, kita juga membawa nama Universitas Galuh, membawa nama fakultas, membawa nama prodi tanpa ditedeng aling-aling pun kita punya program kerja terbawa. Oke, jadi Iya kan? sudah pasti membawakan dampak Betul. ya bagi Universitas Galuh Betul. ataupun PC. Betul, walaupun mungkin secara signifikan kayak ya kan banyak orang-orang di luar sana yang stigmanya kamu dapat beasiswa ini teh harus punya ini ke prodi gitu Iya, kan. iya. Nah, itu kalau menurut saya kurang inilah. Salah satunya gini. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ketiga kan jelas kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa satu negara Betul. itu kan. Iya. Nah, salah satunya kita juga berkewajiban kepada universitas untuk itu. Gini aja Teteh nih, sekarang selaku mahasiswa Betul.
Teteh keluar, ditanya nggak mahasiswa mana? Ditanya pastinya Iya dong. kan? Iya. Apalagi saya, Iya. gitu kan, keluar ke Jadi, Bandung. secara tidak langsung membawa Betul. iya. Bahwa ada Universitas Galuh. Secara tidak langsung saya sosialisasi loh. Iya. Bagaimana Unigal, ada prodi ilmu pemerintahan, ada fakultas ilmu sosial. Betul. Nah, cuman kan secara signifikannya, kalau misalkan secara berapa jumlah yang dikasih kepada ini, kepada bagaimana ke ini, itu kan hal-hal teknis. Iya. Hal-hal teknis bagaimana kita membawanya gitu kan. Nah itu paling kontribusinya di sana satu mungkin kepada pendidikan secara finansial saya mampu untuk Iya. Jadi sudah menutupi, ya betul. membawa dampak yang besar, ya. besar betul secara individu ya walaupun mungkin tidak sebesar teman-teman yang di luar sana lah ya. Iya. Kalau saya kan cuman ya bawa nama doang gitu. Iya, tapi Ya, itu sudah sangat berdampak loh, Kak. lah kah kalau dampak secara dikit dampak lah Iya. dikit tapi malah. Oke. Jadi itu ya kontribusi yang sudah dilakukan. Betul. Nah terus gini teman-teman, Genbi itu secara tidak langsung adalah kaki tangannya Bank Indonesia. Makanya yang tanggung jawab kita adalah ke Bank Indonesia Oke, sebetulnya jadi gitu. Iya. iya. Makanya kebanyakan kegiatan-kegiatan kita dari Bank Indonesia itu salah satunya yang membingungkan kita. Jadi kalau ke Universitas Galuh kita bawa nama gitu. Jadi lebih besar ke Bank Indonesia. gitu karena memang dituntutnya di sana. Oke, kita lanjut nih Kang Betul, ke pertanyaan selanjutnya. Kayaknya yang ini udah ya Kang, izin bertanya tuh kalau mau jadi mahasiswa berprestasi harus mulai dengan cara apa? Tadi udah ya Kang? Udahlah dikit. Tapi Pokoknya- kalau mau dibahas lagi boleh Boleh nih. lah. Kalau misalkan ditekankan gini ya. Kalau teman-teman mau berprestasi, teman-teman harus tahu diri dulu. Tahu diri dalam artian kemampuan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengennya tujuannya kemana, belum upgrade dari sekarang itu. Betul, iya. Makanya kan TIM punya tujuan nggak? Pastinya punya Pasti dong. ya. Iya, setiap Jadi- orang pasti punya tujuan Betul. gak sih teman-teman? Nah itu makanya sekarang kalau teman TIM harus berprestasi berarti harus mengupgrade diri dong. Iya, meningkatkan value diri ya. Betul, salah satunya kan masuk di mahasiswa ilmu pemerintahan Iya. ya, masuk di himpunan. Himpunan, Nah, iya. itu salah satunya, teknis-teknis. Dan sebetulnya itu udah ditempuh oleh teman-teman. Yang belum itu satu, Apa tuh? istiqomah teman-teman dalam menjalankan itu. Jadi harus istiqomah ya teman-teman. Karena tidak bisa 1 atau 2 hari teman-teman pengen bervalue, tidak bisa 1 2 hari teman-teman pengen berprestasi. Harus melalui proses ya. Itu paradigmanya harus dirubah dari sekarang. Iya. Jadi mencapai prestasi itu tidak gampang dan tidak sulit. Itu. Terus juga paradigmanya satu, jangan pengen cepat dan jangan pengen mudah. Gak ada yang cepat, gak ada yang mudah, semuanya sama. Oke. Tergantung kita. Tergantung kita. Betul. Iya. Jadi semuanya tergantung dari diri kita masing-masing ya. Tergantung niat dan usaha. itu. Selain niat dan usaha, kita juga harus diiringi dengan doa ya teman-teman. Betul. Doa dari siapa, Kak? Dari ibu, Dari pasangan. Oh, dari ibu ya. dari ibu tentunya ya. Oh, iya. Oke. Oke, lanjut ya ke Masih ada? masih Oh, iya, dong. boleh. Yang belum terjawab aja ya, Kang. Boleh, boleh. Berapa jumlah siswa yang akan ditarget jadi mahasiswa baru dari kegiatan ini? Wah, luar biasa, langsung konkret nih. Teknis ya, kalau misalkan di Genbi, kita kan memang betul ke Universitas Galuh kita juga bawa nama. Kita setiap sosialisasi ke sekolah manapun kita bawa nama ke Universitas Galuh. Cuman secara konkret itu kan seharusnya dikeluarkan. Ya betul dari rektorat kan. Makanya kan rektorat selalu meng-up bagaimana berapa jumlah. Kalau misalkan Bapak bicara harus berapa nih, bingung juga ya kita jawabnya Iya, ya. karena Ya ini konkret kan ya, Iya. berbicara kebijakan. Kalau ikhtiar kita ya pengennya Udah maksimal pasti, ya. iya. Kalau misalkan berbicara ikhtiar kita ya, harapan kita 1000 juga pengen ya dibawa ke sini ya dampaknya. Cuman kan kalau misalkan secara luas, program-program kita pengen berdampak secara luas, betul. Iya, pasti. Cuman kalau misalkan secara berapa jumlah, bingung nih. yang penting kita sudah ikhtiar ya. Nah, terus paling dibalikan lagi ke himpunan nih. Ini kan diupload di YouTube ya, di Iya, IG ya. jadi ini tuh untuk memberikan dampak yang besar sih sebenarnya buat para mahasiswa yang belum mengetahui nih. Jadi kami tuh mewadahi untuk memberikan informasi kepada teman-teman nih. Betul. Ini juga akan bermanfaat tentunya bagi mahasiswa-mahasiswa yang belum tahu nih betul. Bank Indonesia ini. Nah terus juga kalau seberapa besar menjadi mahasiswa itu kan berarti otomatis jadi siswa ya. Kita kan masih
Kalau saya ya membahasnya bagaimana mahasiswa menerima beasiswa Bank Indonesia, berarti otomatis nanti berapa jumlah yang pengen diterima beasiswa Bank Indonesia, ya jelas 50 gitu ya. Banget. Nggak bisa dirubah Iya. itu. Udah kebijakannya, tapi paling gini, ada pertanyaan. Kalau misalkan dari saya, itu kan tadi berapa jumlah mahasiswa ya? Iya. Kalau kegiatan ini kan impact-nya juga ke mahasiswa. Nah, Iya. berapa nih teman-teman, kan nanti teman-teman juga ingin kaderisasi. Berapa tuh jumlah yang ingin targetnya ditentukan kan? Berapa nanti calon anggota? Barangkali itu pertanyaannya. Barangkali Oh, iya. nanti calon anggota mudanya atau calon anggota himpunannya mau berapa? Mungkin itu. Mungkin itu Iya, ya. maksudnya, Maaf betul. sekali ya malah. Iya. Berapa coba kira-kira teh? Seluruh mahasiswa gitu ya kalau bisa ya. Iya. Jadi anggota HMPIP maunya berapa sekarang? Kira-kira sekitar 25 ya? 25 ya? Ya, berarti itulah yang menjadi target untuk Oke, anggota ya. iya. Kalau misalkan secara keseluruhan pengen jadi mahasiswa, pengen sebanyak-banyaknya, ya Allah tolong sekali. Biar apa? Ini kan berpengaruh loh. Kepada apa? Kepada akreditasi terutama. Iya, betul. Jadi ya Allah tolong, kita berdoa ya Teh, Iya. sama-sama. Ya Allah tolong banyakin mahasiswa-mahasiswi di Unigal ya. Amin. Terutama prodi kita loh Iya, pemerintahan ya. betul. Betul. Semoga dengan podcast ini bisa memberikan pencerahan nih bagi calon-calon mahasiswa yang masih bingung ya. Betul. Kalau kalian nih ingin daftar beasiswa Bank Indonesia, bisa nih di Universitas Betul, Galuh bisa karena loh. udah bermitra dengan Bank Indonesia. Betul, bisa banget di Universitas Galuh. Makanya kalau misalkan cari swasta yang punya beasiswa, ada Universitas Galuh salah satunya beasiswa Bank Indonesia. Selain Bank Indonesia juga banyak ya. Iya. Silakan Oke. teman-teman daftar ya. Iya, jangan lupa bareng-bareng daftar bersama ya. kami. Cuma nanti kalau teman-teman jadi maba, saya udah gak ada. Iya, udah gak ada Kang Sobari nih. Betul. Gak apa-apa, yang penting ilmunya udah bermanfaat ya bagi para penonton. Mudah-mudahan Oke, bermanfaat. Amin. Oke. Masih ada lagi pertanyaannya? Mungkin sudah cukup kan? Sudah cukup? Oke. Oke, langsung saja. Sudah berapa lama kita ya berdua ini? Tak terasa ya, Iya, tak mungkin terasa sudah lama sekali. tapi terasa sebentar nih Kang. Masih nyaman rasanya Oke. ngobrol. Jadi mau lanjut apa mau udah Kalau dulu saya nih sih Kang? terserah Teh Iim. Kalau misalkan mau lanjut, ayo. Ada yang mau dibahas lagi Oke, barangkali? barangkali sudah cukup sih kalau Atau dari mau saya. nanti di belakang layar? Aduh, boleh. Oke, mungkin bisa ditutup kali Boleh. ya? Oke. Kalau sudah, mari kita tutup ya. Iya, tak Tutup terasa. kameranya dulu. Tak terasa ya, kita Iya. sudah berada di penghujung episode kali ini. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak nih sebelumnya kepada Kang Sobari karena telah bersedia menjadi narasumber pada episode pertama podcastnya Kominfo. Saya juga mau berterima kasih kepada teman-teman HMPIP, kepada teman-teman Kominfo, kepada TIIM yang sudah membantu saya untuk mengupgrade diri saya, terutama hari ini. Terus yang kedua, mungkin saya bisa menyebarluaskan informasi. Dan salah satu kewajiban saya di Bank Indonesia untuk menyebarluaskan informasi kebijakan-kebijakan Bank Indonesia. Terima kasih banyak. Oke, saya juga mewakilkan dari teman-teman himpunan mungkin ya Betul. Kang? Sama-sama. Aduh, luar biasa sekali TIIM ini ya. Tak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada para penonton yang telah setia menemani kita ya dari awal hingga akhir. Sama satu Teh, mohon maaf mungkin kalau kata-katanya agak pasuliwer ya, Iya. kesana kemari. Cuman satu sih tujuannya ya, kita sama-sama untuk berkontribusi untuk diri pribadi, untuk Unigal dan untuk negara. Betul? Oke, betul sekali. Saya juga minta maaf nih, karena mungkin banyak kurangnya saya sebagai host. Ya gak apa-apa Teh, kita kan manusia bukan nabi. Oh iya. Mungkin kita sama-sama belajar ya Betul, Kang. betul, Iya. betul. Nah, sebelum kita say goodbye for this episode, boleh nih jargon dulu. Boleh? Jargonnya Karena apa? Podcastnya Kominfo punya jargon nih Apa Kang. tuh? Kalau saya Bukan tampleng? bukan dong. Kan biar Itu kan viral ya? Itu kan ag. Oh iya, iya. Age? Age, bukan. iya Age. Oke, langsung aja ke jargonnya ya Kang. Boleh? Boleh? Langsung dimulai saja nih. Contohin dulu dong, saya Oke, belum tahu. iya kan ini mau contohin. Kalau saya bilang podcastnya Kominfo, Akang Sobari atau teman-teman bisa mengikutinya ya. Boleh? Gimana tuh? Siu. Bukan dong. Well, oh bukan. Bukan. Gimana coba? Buka pikiran, luaskan wawasan. Buka pikiran, luaskan wawasan. Tampleng Bisa dong. dicoba. Oke, mau tambahin? Nggak boleh. Boleh? Nggak usah. Boleh? Nggak usah. Saya bukan age.
Boleh? Oke, langsung saja. Boleh? Dipimpin sama Teteh aja. Oke, podcastnya Kominfo, Buka buka pikiran, pikiran, luaskan luaskan wawasan. Oke, mungkin sampai di sini episode kali ini. Saya Im Rahmatillah, mohon izin untuk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.